Sadoro Salambur Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat Pak sekarang? Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, masyaallah. BCI selalu di dalam hati. Luar biasa. Nah, sekarang ini podcast kita yang ketiga, Pak. Ya. Tadi beberapa hari lalu kita sudah siapkan podcast luar biasa yang sudah kita kasih nih ke para sadulur Salembur nih, Ya. Pak. Kali ini juga pembahasannya nggak kalah menarik, Pak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan juga menarik nih. Ya. Mewakili sadulur Salembur kan ya. Ya, betul. Nah, kali ini kita mau bahas yang lagi mainstream, Pak. Ya. Terkait jalan khusus tambang. Ya. Di wilayah barat Kabupaten Bogor. Ya. Di kalau nggak salah Cigudeg, Parung Panjang ya Pak Rumpin, ya. ya. Sama Rumpin. Nah, itu sebenarnya awal mula asal usul lah ya Pak ya, pembangunan jalan tambang yang sekarang lagi mulai dilakukan cat and fill-nya. Itu kayak gimana sih Pak menurut sepengetahuan Bapak tuh? Ya, sepengetahuan saya kan kenapa itu perlu dibangun, karena memang kebutuhan dinamika pembangunan kan gitu kan. Yang dulunya jalan yang dilalui tambang itu hanya jalan inspeksi, tapi tumbuhlah industri. Kemudian ada potensi pengalian tambang untuk pembangunan di Jakarta, maka semakin rumit. Betul. Semakin banyak pengguna jalan, sehingga terjadilah kan kecelakaan lalu lintas, bahkan warga yang meninggal dan sebagainya. Dan ini menimbulkan polemik kan. Di satu sisi bahwa tambang itu memang diperlukan tidak hanya untuk PAD, tetapi kan untuk lapang usaha masyarakat setempat dan masyarakat industri unci di situ. Betul. Jadi memang dilema. Nah, dalam rangka itu maka ada upaya kan, bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan kelancaran atau mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas, perlu alternatif jalan yang memang dibangun khusus untuk tambang. Ya. Itu latar belakangnya. Sampai dibakar truk dulu Pak. Ya, Maksudnya, pernah dibakar dan sebagainya lah gitu kan. Luar biasa, sampai Dan banyak korban juga ya. Yang paling mengerikan ada warga kita yang Warga memang kita, banyak yang meninggal. Meninggal gitu ya Pak ya. Karena truk-truk besar juga yang lewat saat Betul, itu. gitu kan. Nah, prioritasnya berarti prioritas A lah, sangat prioritas betul. gitu kan jalan tambang tersebut. Nah, Betul. itu gagasan itu muncul gimana sih Pak ceritanya sampai bisa ada gagasannya udah bikin jalan tambang aja gitu. Betul. Kalau gini ya, perlu kalau gagasan karena memang aspirasi kebutuhan masyarakat, ya. Lalu itu dijemput oleh sebuah mimpi gitu kan, karena ini menyangkut kewenangan, maka secara konkret kan Pak Gubernur Jabar ketika beliau mengkampanyekan menjadi gubernur di awal di tahun yang lalu, mereka akan mentuntaskan jalan tambang salah satu kebutuhan masyarakat. Lalu kan bergulir. Ada upaya-upaya memang yang sudah dilakukan, tapi dengan sampai saat beliau akan selesai tugas di masa jabatan pertama, itu belum tuntas, walaupun memang sudah berproses. Berproses ya. Hanya apakah memang prosesnya itu sesuai sudah ketentuan atau tidak, itu yang memang harus kita cermati. Karena sampai hari ini kan saya informasinya belum berjalan. Ya. Ada izinnya belum keluar, ada amdal belum keluar, nah gitu ya. Maka saya perlu menyampaikan sebagaimana yang sudah sampaikan di forum-forum ketika saya aktif sebagai pegawai negeri lah gitu ya. Saya menyampaikan bahwa kalau memang Jawa Barat sudah menugaskan PT Sarana Jabar, maka seharusnya ketika yang bersangkutan ditunjuk, yang pertama kan harus dilakukan kajian investasi. Ya, betul. Nah, itu sesuai dengan peraturan Kepmendagri 58 tahun 2012 tentang pengelolaan investasi daerah itu. Yang pertama, ketika daerah akan membentuk atau menambah investasi karena usaha baru dan kutip, maka yang pertama adalah kajian investasi oleh penasihat investasi. Nah, itu untuk apa? Untuk menuju kelayakan. Kebutuhan pasarnya gimana, kebutuhan sumber daya seperti apa, marketnya seperti apa, agar dia memberikan keuntungan bagi semua pihak. Betul. Bagi PAD, buat masyarakat dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu dilakukan kajian investasi, baru itu bergulir. Gitu kan, apakah studi kelayakan, kemudian AMDAL dan sebagainya. Nah, tinggal kita kepada siapa itu akan dikeluarkan. Nah, kalau memang sepakat bahwa PT Sarana Jabar
akan ditugaskan untuk mengolah itu, berarti kan dia harus mengeluarkan. Jabar itu mengalokasikan seberapa besar anggaran untuk diinvestasikan sebagai penyertaan modal kepada Sarana Jabar. Betul. Nah, ketika memang Pemda Jabar sepakat sepenuhnya akan dialokasikan dana dari Jabar, APBD Jabar, selesai persoalan. Ya kan? Berarti dari hulu hilir dalam tanda kutip itu adalah milik Pemda Jabar. Pemda Jabar, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian apabila misalkan Pemda Jabar tidak sepenuhnya akan membiayai, memungkinkan kan untuk mengajak peran-peran pihak swasta. Nah, caranya adalah berapa katakanlah saham modal yang akan ditanamkan, berapa persentase Pemda Jabar, berapa persentase pihak lain. Dan itu situakan dulu dalam akte. Betul. Apakah pihak lain selain Sarana Jabar itu akan membeli saham atau bikin konsorsium semacam PT Marga Sarana Jabar. Kan ada putusan baru nih. Betul. Ini saya belum melihat itu. Tapi informasinya di lapangan sudah melakukan sebuah proses. Ya, yang saya khawatir adalah jangan sampai siapapun yang sudah mengeluarkan dana besar itu akan menjadi rugi. Karena belum ditempuh, gitu kan? Nah itu ya. Setelah itu baru tuh berproses. Izinnya ditempuh dan sebagainya, marketnya ada, gitu kan? Sebagai baru kan dibangun. Nah, jangan lupa juga siapa pengguna jalan itu. Kan khusus untuk penambang usaha-usaha tambang di situ. Sehingga kebijakannya nanti itu tidak boleh diizinkan yang bersangkutan menggunakan jalan umum yang saat ini digunakan. Harus masuk ke situ semuanya. Sebab kalau tidak masuk, bagaimana mengembalikan investasi yang besar itu untuk itu. Nah, sehingga harus ada kesadaran bersama gitu ke para pihak. Itu barangkali ya masalah jalan tambang kondisinya harus ditempuh. Nah, Pak, jalan tambang ini setahu saya tanahnya tanah PTPN. Tanah perkebunan. Tanah perkebunan sebagian besar di sana. Sebagian besar tanah perkebunan. Berarti mayoritas tanah rakyat ada yang kena atau enggak sih sebenarnya Pak? Nah, kalau dari sisi itu tanah siapapun lah di situ. Yang paling penting prosedur ditempuh. Prosedurnya ditempuh ya? Kalau tanah negara kan ada prosedurnya. Berarti kan pembelian kekayaan negara itu ada prosedurnya. Ada kalau pusat kan ada izin dari Menteri Keuangan, kepentingan bersangkutan. Dan ada prosedurnya. Yang paling penting kan tata ruang yang memungkinkan sesuai dengan peruntukannya. Lalu kalaupun ada data masyarakat dilakukan persembelian sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu tidak masalah. Nggak ada masalah gitu kan seperti itu. Oh gitu. Nah Pak, jalan tambang ini kalau investasinya tadi Bapak bilang kan ya bisa lah ngundang investor luar di luar BUMD ya. Di luar BUMD. Kenyataannya kan sampai sekarang belum memancing reaksi apapun bahwa jalan tambang ini relate loh buat saya berinvestasi di sini. Kalau dari sisi ketika saya ikut membahas itu, sebetulnya respon masyarakat luar biasa. Para calon pengguna jalan. Para calon pengguna. Karena memang ada semacam kenyamanan. Kalau mungkin sampai hari ini yang bersangkutan bermacet-macet, ditambah dengan kondisi kerawan kecelakaan kan akan menjadi nyaman juga para pengusaha. Belum debu ya Pak ya. Dibukalah kan. Jadi untuk kesehatan sebagainya kalau tidak. Maka tinggal bagaimana tarif yang ditetapkan. Apakah tarif ini masih memungkinkan dihitung wajar oleh para pengusaha atau tidak kan gitu kan. Nah itu yang paling itu. Sebetulnya kenyamanannya luar biasa menurut saya. Pengusaha juga nyaman karena jarak tempuh dari Bogor ke Jakarta ke tempat industrinya lebih cepat. Dan kemudian kosnya bertambah, tapi saya yakin akan lebih hemat, akan lebih hemat waktu. Jadi kalau misalkan bermacet-macet ria itu bensinnya 10 liter, mungkin bisa 2-3 liter dan jarak tempuh luar biasa gitu. Seperti lebih cepat gitu kan. Nah Pak, jalan tambang di wilayah-wilayah Indonesia lain itu yang lagi hitsnya itu adalah calo Pak. Kalau enggak Pak Ogah lah kalau kata kita bilang ya. Banyak yang minta retribusi tapi liar. Meskipun dia ada di dalam jalur tambang. Nah strategi apa sih sebenarnya di saat jalan tambang ini jadi untuk mengurangi lah minimal oknum-oknum seperti itu? Kan oknum itu tumbuh karena ada kebutuhan. Kan gitu kan. Mencari mata pencarian. Betul. Nah, dengan adanya tol tadi, mestinya memang ada ruang usaha baru untuk yang bersangkutan. Jangan kemudian ada misalkan jalan tambang, tetapi para tadi yang rajin-rajin mengutip di jalanan dibiarkan.
Oh. Kan persoalan yang tumbuh itu kenapa mereka begitu? Karena memang tidak lapang usaha untuk itu. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan dengan jalan tambang tadi yang bersangkutan apakah bisa direkrut oleh PT yang akan menjalankan jalan tambang tadi, atau dia memang dimanfaatkan oleh para pengusaha tambang gitu untuk dibagi pekerjanya gitu kan. Betul. Selagi itu misalkan tidak ditata, maka kerawan baru muncul. Pasti, kan gitu betul, ya, Pak. seperti itu. Betul. Gitu seperti itulah. Jadi akhirnya mereka jadi calo lah ibaratnya. Ya bisa begitu. Bahkan kan kalau di wilayah barat masih segen banget, Pak. Bau-bau golok gitu kan kalau minta ya kan, ngeri, Pak, gitu oknum-oknum seperti ini. Makanya harus diamankan. Betul. Sebelum jalan tambang siap, maka siapkan juga SDM yang ada di lapangan supaya bisa ikut menikmati jalan tambang ya Pak ya. Makanya dalam studi kelayakan itu yang saya pikir tidak hanya sebatas teknis pembangunan, tapi akibat pembangunan itu dampak ke masyarakat seperti apa? Dampak sosial ya Pak. Khususnya yang selama ini yang bersangkutan beraktivitas terkait dengan sekarang jalan yang ada di inspeksi tadi. Nah, kalau misalkan ada muncul kerawanan yang akan mengganggu kestabilan itu, atau kemudian menimbulkan orang biasa nyaman di situ, mesti emang jangan keluar, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ya. Jadi itu harus hati-hati di situ. Jadi ini misalkan selesai masalah, muncul masalah baru. Kan yang paling bagus itu cuma semua persoalan. Iya, tambang gitu. Oke. Pak, keuntungannya buat pemerintah Kabupaten Bogor yang punya wilayah apa jalan tambang? Ya kalau jalan tambang itu kan nanti ada pajak PBB. Semacam jalan tol kan APBD itu pajak dulu itu pasti kena pajak buat kita. Itu dari sisi pendapatan. Yang kedua tadi kenyamanan, keselamatan warga kita yang selama ini berkeluh kesah itu kan menjadi tidak terganggu dengan kondisi ada jalan khusus tambang. Akan nyaman di situ. Sehingga akibat dari penggunaan jalan hari ini terhadap kesehatan, kemacetan dan lain sebagainya itu luar biasa akan terbantu. Luar biasa. Ya gitu. Jadi intinya jalan tambang ini harus jadi nih Pak. Harus jadi. Jangan gitu sampai molor karena perencanaannya kurang matang. Ya. Kurang matang, kurang teliti, kurang efisien bahkan. Betul. Jadi kita tunggu gerakan dari pemerintah Jabar nih dengan BUMD-nya mau dibuat seperti apa? Iya setuju saya itu gitu kan. Jadi terstruktur mestinya. Jangan guru-gusuh aja. Tetapi ada hal-hal elemen penting yang tidak ditempuh. Betul. Saya sih mudah-mudahan ya itu hanya dugaan. Tetapi faktanya hari ini informasi yang saya terima AMDAL belum keluar. Malah saya aneh. Siapa yang mengurus AMDAL gitu kan? Lucu ya. Ya, tadi itu akan struktur usahanya itu apakah memang akan PT Sarana Jabar atau akan melakukan konsorsium. Jadilah sebuah PT baru. Kalau memang itu sepakat, dialah nanti yang akan mengelola dari proses pembangunan sampai dengan pengolahan. Kan harus dijelaskan dulu itu gitu kan. Lucu juga ya Pak ya, giliran AMDAL untuk perusahaan-perusahaan swasta cepet tuh keluarnya Pak. Ya banyaknya gitu Pak. Tapi kalau untuk AMDAL kesejahteraan rakyat lewat jalan tambang kok bisa lama gitu. Ya kalau saya mungkin melihatnya tadi Pak, kalau pemerintah itu kadang-kadang mungkin nyaman. Karena pemerintah lah mungkin tidak dianggap juga untuk AMDAL. Nah ketika misalnya bersangkutan mungkin proses harus izin, kan ini kan perizinan pusat juga harus terpenuhi itu, baru tuh menyadari itu kekurangannya gitu. Jangan sampai hati gini lah, punya pimpinan saya dulu. Lembaga pemerintah itu kewajiban sama dengan masyarakat. Budaya IMB. Kok masyarakat misalkan galak dibongkar, ayo bangunan pemerintah tidak pernah bayar PBB. Karena kan sama kewajibannya. Berarti kalau pimpinan waktu itu kita arogan. Luar biasa. Nah, jalan tambang ini Pak kan melewati lingkar debu nih Pak. Lingkar debu berarti tadi ya Cigodeg, Rumpin sama Parung Panjang. 3 lingkar debu. Nah saat ini kan apakah masih wajib pemerintah daerah untuk memperhatikan tadi kesehatannya dan segala rupanya? Kan kondisi debu juga di sana masih panjang gitu Pak, masih berlanjut. Kalau dari situ kan dengan nantinya ada jalan khusus tambang kan akan terkurangi ya beban itu kan, akan kurang beban itu. Kemudian dari sisi lain bahwa jalan yang kita bangun usianya akan makin panjang karena beban jalan kan terkurangi. Sekarang kan tonasinya tinggi. Nanti kan hanya mobil pribadi, angkot dan sebagainya. Jadi keuntungannya adalah tadi ya selain yang tadi itu bahwa jalan yang hari ini digunakan gitu kan untuk jalan bersama katakanlah akan semakin awet. Jadi kalau jalan ke sana kan luar biasa cepat rusaknya itu gitu kan. Jadi akhirnya kita saling curiga, ini siapa sih yang merusak jalan? Tapi kalau kan nanti ada jalur tambang itu tanggung jawab
pengelola seluruhnya. Ya, Karena betul. tadi ada input output gitu Input kan, output, Pak, ya. penerimaan pengeluaran dia dikelola. Pastilah kalau mengurus sebuah perusahaan tujuannya untuk keuntungan. Betul. Jadi pesan saya nih buat para perencana jalur tambang nih. Iya. Pikirkan juga tarifnya, Pak. Iya. Kadang-kadang investor sulit masuk karena ngelihat tarifnya nggak realistis. Iya, betul. Ngelihat pangsa pasarnya terus tarifnya nggak realistis, jadi malas investasi, Pak, sekarang ini. Ya, memang itu kan gini. Kalau saya kan gini ya, ketika katakanlah investasinya katakan 100 miliar. Oh, Break even point-nya berapa? ROI-nya Iya. akan muncul, akan kembali kan, Betul. seperti itu. Baru kan dibagi gampang sebetulnya. Dalam Iya. tanda kutip salah bisa lah. ya, 100 miliar mau berapa sih dihitung? 10 tahun, 20, 30 tahun. Kan tinggal Nah. dibagi gini. betul. Berarti setahun kan harus segini plus keuntungan X rupiah. Ya, Berarti harganya per unitnya X rupiah. X rupiah, Ya, betul. inflasi sebagainya, sehingga nanti kan di jalan ada kenaikan. Betul. Kalau katakan inflasinya 6%, 7%, sehingga tiap tahun kan bisa disesuaikan. Betul. Gitu. Nah, yang paling penting adalah nanti komitmen dari para pengusaha tambang. Nah, itu dia. Paling penting itu, Pak. Paling penting itu. Nah, ketika ada sepakat dibangun jalur khusus tambang, maka dia betul-betul harus menggunakan jalan itu. Gitu. Jangan Ja- milipir ke jalan umum ya, Pak, ya. Itu berarti kan muncul lagi persoalan baru. gitu Iya, kan, itu. yang ada aja, Pak, truk besar suruh lewat jalan tol, sekarang nggak deh, masuk tetap lewat jalan umum. Nah, kan, itu mesti nanti ada aturan Kenakalan. tuh. Iya. Kalau tol kan sebenarnya kan lebih nyaman. Lebih nyaman. Angkutan memang ada pengeluaran kan yang itu. Tapi tadi saya yakinlah pengusaha itu ketika kita berusaha sudah membuat alternatif rencana Plan, biayanya Pak ya. Kalau tol begini, kalau begini, dan yakin bahwa akan bertukar. Kalau dia nggak untung, tidak akan diteruskan. Iya, betul. Iya. Jangan lupa rest area juga kali ya, Pak. Ya. Harus dibuat, masa supir tambang tidurnya di jalan, kasihan. Nah, itu bagus juga tuh. Kan jaraknya sekira 30-40 km Iya, tuh ya. 40 km betul. Jadi kalau mau camp per 20 bagus juga Iya, bikin rest rest area. area Juga lumayan. itu kan untuk menumbuhkan ekonomi lokal Ekonomi katakanlah untuk masuk itu. Tapi saya berharap juga ketika ada rest area, jangan pengusaha besar masuk di situ. Iya, tuh, Pak. Kasihan juga masyarakat Tukang setempat. kopi karunya apa ya, Nah, Pak, ininya? harusnya memang karena ini adalah usaha tambang, Benar. rest area suasana desa. Nah, itu aja tuh. Kopinya warung desa, warung nasi warung desa. Iya, Ya, benar. mana mungkin kan punten lah seorang pengemudi akan bayar yang mahal, Iya, makin tuh. rugi lagi. Makin kan. rugi, saya Gitu. bolak-balik cuma Rp1.000.000, habis duit 800 sih, pulang Nah, cuma itu sedikit. mestinya memang Gitu. yang itu makanan desa Menengah aja. ke bawah lah ya, Pak, Makanan kita lah gitu makanan kan, kita ya, Pak ya. seperti itu. Kayak misalkan sampo gitu kan ya, Ya segala gitu. rupa. Nah, itu Kan Pak. gini, kalau kita lah jangan itu. Kadang-kadang kan kalau kita memilih menu tidak berat-berat. Iya. Tapi orang yang pekerja di lapangan kan bukan isinya, nasinya yang banyak. Oh iya, Pak, benar. Ya kan? Sama saya juga itu. Iya, dulu zaman saya main bola itu kan, ya kita pemain bola itu kan nasinya kebanyakan. Masih yang banyak. Ya. Lauknya masa Ya kadang-kadang darlimat yang aku hiji itu ya Ngaku kan. darmaji, Darmaji gitu itu ya, darmaji. Darlima aku hiji itu ya. Ngaku Dosa hiji. tata urang teu baheula. Waduh, astagfirullah. Oke. Orang-orang mah dibere gorengan ge sapotong, Pak. Nu penting sangguna loba, Ya, Pak. Eta. dietik-etik dengan. Dietik-etik Nah, dengan gitu. teh. Nah, itulah. Tapi kalau Luar dikasih biasa. masakan menu yang itu belum tentu juga cocok buat enggak. dia. Kaget malah gitu kan. Saya makan pizza sakit perut, Pak. Nah itu ya seperti itulah, itu kan dalam tanda kutip untuk Iya. tertentu. Tapi kalau untuk sekali-kali ya boleh, tapi boleh bukan lah. di situ. Jangan enggak. Di tempat yang lain dia khusus. Masa rest area dikasih pisah muasa bocah supir Ah, teh gitu. itu. Aduh. Ya. Siap. Berarti gini, Pak. Jalan tambang ini kan berarti prioritas banget di Kabupaten Ya, Bogor. betul. Masyarakat Parung Panjang, Rumpin maupun Cigudeg juga menunggu nih. Karena mungkin mereka sudah ada rencana-rencana investasi dan usaha juga. Ya. Mengingat jalan tambang ini menurut mereka itu sangat strategis. Nah, harapannya sebenarnya masyarakat itu dipercepat nih, Pak, jalan Ya, tambang. betul. Nah, sejauh ini memang pemerintah provinsi sendiri, selama informasi yang Bapak dapat deh, pemerintah provinsi sendiri sudah sampai mana sih persiapannya ini? Kalau yang saya dapat informasi kan sudah tadi, kalau saya sih melihatnya ya, ketika dia sudah beraktivitas di lapangan, mestinya semua prosedur itu kan sudah ditempuh. Iya, betul. Tetapi kan ini kurang terpublikasikan kepada masyarakat. Memang harusnya ada ruang pertemuan gitu kan, menginformasikan progres hulu hilirnya. Ya. Proses izinnya begini, sampai di mana hari ini kepada masyarakat. Jangan kemudian jalan tambang akan ramai lagi ketika ada proses kecelakaan lagi. Ya, Jangan menunggu. betul. Jangan menunggu. Warga kita ya,
wafat, meninggal akibat dalam proses seperti itu. Tuh, Seperti Pak. itu ya, jangan sampai terjadi itu. Jadi kalau itu baru ada lagi, ramai lagi, itu kan seperti itu. Jadi saya menunggu janji Pak Gubernur Jabar, ya kan, Pak Gubernur Jabar supaya ya Pak rada ditekan lah satik Pak. Ya, informasi gini, karena ini kan jalan tambang ada pengusaha yang luar biasa semangat untuk itu. Waduh. Sungguhnya Pemda Jabar harus segera menyambut itu. Kalau dibiarkan malah nanti khawatir pengusaha jadi mundur. Yang calon investornya itu. Jadi memang harus segeralah disiapkan. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk melakukan evaluasi. Apakah prosedur hari ini sudah sesuai dengan aturan yang saya sampaikan tadi? Ya kan? Ada persetujuan dewannya, gitu sebagainya lah polanya. Bogor boleh nggak? Boleh, Bogor juga berinvestasi. Tapi tadi tembo, apakah memang usaha itu layak atau tidak kita berikan penambahan? Karena tadi setiap investasi yang kita tanamkan harus ada keuntungan untuk dikontribusikan kepada pertumbuhan daerah. Luar biasa. Kayaknya cukup nih Pak. Sip. Udah mulai nyaman saya ngobrol jadi soal jalur tambang nih. Siap. Biar tadi teh sedulur sembur jadi tahu sebenarnya aturan jalur tambang seperti apa, silsilahnya seperti apa, prioritasnya seberapa prioritas gitu Pak ya. Jadi kita cukupin dulu. Sip. Kita lanjut lagi sedulur lembur di tema berikutnya ya kan. Nanti kalau ada tambahan-tambahan tema pengen bahas apa silahkan di komen ya Pak ya. Sip. Tapi jangan lupa juga like, komen dan subscribe-nya. Yuk kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu dalam hati. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.